Selama 1 bulan aku meeting kerja di luar kota. Saat aku pulang kudapati suamiku sedang berduaan dengan wanita lain di rumah yang kubangun sendiri. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Mentari senja memeluk lembut teras belakang rumah, mewarnai langit Jakarta dengan gradasi jingga dan ungu. Di sana, di antara rimbun tanaman bougainville yang menjuntai, duduklah seorang wanita bernama Alana. Jemarinya yang lentik menari di atas layar laptop, menyelesaikan baris-baris terakhir laporan keuangan untuk proyek besar yang akan segera ia presentasikan di Surabaya. Alana, di usianya yang menginjak kepala 3, adalah sosok wanita mandiri dan pekerja keras. Karirnya di sebuah perusahaan konsultan ternama melesat cepat berkat dedikasi dan kecerdasannya. Namun, di balik kesuksesan profesionalnya, Alana menyimpan kehangatan dan impian sederhana. Salah satunya adalah rumah yang kini ia tinggali. Rumah 2 lantai bergaya minimalis modern itu adalah buah dari kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Setiap sudutnya dipilih dan ditata dengan cinta, mencerminkan kepribadiannya yang perfeksionis namun tetap hangat. Tak jauh darinya, di kursi rotan yang sedikit lebih rendah, Heru, suaminya, tengah menyeruput kopi hitam sambil membaca koran. Sesekali, matanya melirik ke arah Alana, tersenyum kecil melihat betapa fokusnya sang istri. Heru adalah sosok pria yang tenang dan penyabar. Ia bekerja sebagai seorang arsitek lepas, dengan jam kerja yang lebih fleksibel dibandingkan Alana. Kehadirannya selalu menjadi penyeimbang dalam hidup Alana yang serba cepat. Mereka adalah pasangan yang serasi, setidaknya di mata Alana. 7 tahun pernikahan telah mereka lalui, diwarnai dengan tawa, dukungan, dan impian-impian yang mereka rajut bersama. Salah satu impian terbesar mereka adalah memiliki momongan, meski hingga kini belum juga terwujud. Namun, hal itu tidak mengurangi keharmonisan rumah tangga mereka. Mereka saling mencintai dan menghargai. Setidaknya itulah yang Alana yakini. Sudah hampir selesai, tanya Heru lembut, meletakkan korannya di meja. Alana menghela napas lega, menutup laptopnya. Hampir. Tinggal beberapa revisi kecil besok pagi sebelum berangkat. Ia tersenyum pada Heru. Terima kasih sudah menemaniku bekerja. Heru bangkit dan menghampirinya, mengecup kening Alana dengan sayang. Tentu saja. Ini juga demi masa depan kita, kan? Proyek di Surabaya itu penting sekali. Sangat penting. Alana mengangguk antusias. Kalau berhasil, bukan hanya nama perusahaan yang terangkat, tapi juga karierku. Dan impian kita untuk punya rumah yang lebih besar dengan taman yang luas akan semakin dekat. Mata Heru berbinar mendengar ucapan Alana. Ia menggenggam tangan istrinya erat. Aku selalu mendukungmu, Lana. Kamu wanita hebat. Alana menyandarkan kepalanya di bahu Heru, menikmati kehangatan sentuhannya. Aroma kopi yang menguar dari cangkir Heru selalu terasa menenangkan baginya. Aku akan merindukanmu selama di sana. Aku juga akan sangat merindukanmu, balas Heru, mengeratkan pelukannya. Tapi ini hanya sebentar. 1 bulan saja, kan? Setelah itu, kita bisa menghabiskan waktu berdua lagi. Janji itu terucap di bawah langit senja yang semakin gelap, diiringi suara jangkrik yang mulai bernyanyi. Alana menggenggam erat janji itu dalam hatinya, sebagai bekal untuk menghadapi hari-hari yang akan datang.
Hari-hari yang ia yakini akan penuh dengan kerja keras namun berujung pada pencapaian dan kebahagiaan bersama Heru. Ia tidak tahu bahwa di balik kehangatan pelukan itu, tersembunyi sebuah bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan dunianya dalam sekejap. Kepercayaan yang ia berikan sepenuhnya, tanpa sedikit pun keraguan, akan segera diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Aroma kopi masih menguar di udara, namun tidak ada lagi obrolan ringan atau sentuhan lembut dari Heru saat Alana berkutat dengan persiapan terakhirnya. Heru mengantarnya ke bandara, namun ada jarak kecil yang terasa di antara mereka. Bukan pertengkaran, lebih kepada keheningan yang menyimpan sesuatu yang tak terucapkan. Di dalam mobil, Alana beberapa kali mencoba memulai percakapan, membahas detail presentasinya atau betapa ia akan merindukan masakan Heru. Namun, respons Heru terasa singkat dan kurang antusias. Ia lebih banyak diam, sesekali hanya menjawab dengan gumaman atau senyuman tipis yang tidak sampai ke matanya. Alana mencoba menepis perasaan aneh yang mulai menyelimutinya. Mungkin Heru hanya lelah karena harus bangun lebih pagi. Di bandara, saat Alana hendak memasuki ruang tunggu, Heru hanya memeluknya sekilas. "Hati-hati di sana," ucapnya datar, tanpa menatap matanya. Tidak ada ciuman perpisahan yang biasanya selalu mereka lakukan. Alana merasa ada sesuatu yang berbeda, namun ia buru-buru menepisnya lagi. Pekerjaan di Surabaya sudah menantinya, dan ia tidak ingin pikirannya terpecah. Selama 1 minggu pertama di Surabaya, Alana disibukkan dengan meeting, presentasi, dan negosiasi yang melelahkan. Namun, di sela-sela kesibukannya, ia selalu menyempatkan diri menghubungi Heru. Awalnya, mereka berkomunikasi setiap malam seperti biasa. Alana bercerita tentang jalannya proyek, tantangan yang dihadapi, dan kerinduannya pada rumah. Heru pun menjawab, meskipun ceritanya lebih singkat dan terkesan formal. Memasuki minggu kedua, frekuensi telepon dari Heru mulai berkurang. Alana yang biasanya selalu menerima telepon darinya sebelum tidur, kini harus menghubunginya terlebih dahulu. Bahkan, tak jarang panggilannya tidak terjawab, dan Heru baru membalas pesannya keesokan harinya dengan alasan ketiduran atau sedang ada urusan mendadak. Suatu malam, Alana terbangun di tengah malam karena merasa gelisah. Ia meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Heru. Nada sambung terdengar beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Ia mengirim pesan singkat, "Kamu belum tidur? Aku kangen." Namun, hingga pagi menjelang, pesannya tidak kunjung dibalas. Keesokan harinya, Heru baru membalas pesannya dengan singkat, "Maaf, semalam ketiduran." Alana merasa ada yang janggal. Heru tidak pernah setelat itu membalas pesannya, apalagi tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba menelepon lagi, namun Heru tidak mengangkatnya. Baru pada sore hari, Heru mengirim pesan lagi, "Sedang banyak kerjaan di luar. Nanti malam aku telepon." Namun, malam itu pun Alana kembali menunggu tanpa ada kabar dari Heru. Perasaan tidak nyaman mulai tumbuh di hatinya. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin Heru benar-benar sedang sibuk. Tapi intuisi seorang istri sulit dibohongi. Ada sesuatu yang disembunyikan. Di tengah kegelisahannya, Alana teringat sesuatu. Sebelum berangkat ke Surabaya, ia sempat mencari berkas penting di ruang kerja Heru. Saat itu, ia menemukan pintu ruang kerja Heru tidak terkunci. Padahal biasanya Heru selalu memastikan pintunya terkunci rapat. Ia tidak terlalu memikirkannya saat itu, menganggap Heru mungkin lupa. Namun, kini, ingatan itu kembali menghantuinya,
bercampur dengan ketidakjelasan kabar dari Heru. Alana mencoba menghubungi teman-teman dekat mereka di Jakarta, menanyakan kabar Heru. Namun, tidak ada yang tahu banyak. Mereka hanya mengatakan Heru terlihat baik-baik saja saat terakhir bertemu beberapa hari yang lalu. Perasaan Alana semakin tidak karuan. Ia mencoba menghubungi ibu mertuanya, namun tidak ada jawaban. Kecemasan mulai mencengkeram hatinya. Ada firasat buruk yang semakin kuat. Ia merasa ada sesuatu yang terjadi di rumahnya, sesuatu yang tidak ia ketahui. Janji di teras senja seolah mulai pudar, digantikan oleh kabut misteri dan kekhawatiran yang mendalam. 1 bulan terasa semakin panjang, dan kerinduan yang dulu manis kini bercampur dengan rasa takut yang tak terdefinisi. Hari-hari di Surabaya terasa semakin berat bagi Alana. Bukan hanya karena padatnya jadwal presentasi dan negosiasi yang menguras energi, tetapi juga karena beban pikiran yang tak kunjung reda. Setiap kali ponselnya berdering, ia berharap itu adalah panggilan tulus dari Heru, bukan sekadar pesan singkat basa-basi. Namun, harapannya selalu pupus. Komunikasi mereka terasa hambar, tanpa kehangatan dan cerita detail seperti biasanya. Alana merasa ada tembok tak kasat mata yang berdiri di antara mereka. Semakin hari semakin tinggi. Di sela-sela makan malam seorang diri di restoran hotel, Alana kembali membuka profil media sosial Heru. Ia mengamati setiap unggahan dengan lebih seksama, mencari celah kecil apapun yang bisa menjelaskan perubahan sikap suaminya. Foto-foto arsitektur dan pemandangan kota Jakarta tampak biasa saja. Namun, matanya kembali terpaku pada unggahan Heru beberapa hari lalu. Foto secangkir kopi dengan latar belakang interior sebuah kafe yang familiar. Kali ini, Alana tidak hanya melihat komentar, "Kopi pagi ini terasa lebih nikmat ya, sayang," dari akun Bella_art, dan balasan emoji senyum Heru. Ia juga melihat interaksi lain di unggahan-unggahan sebelumnya. Beberapa kali, Bella_art meninggalkan komentar singkat namun penuh perhatian, seperti, "Semangat kerjanya," atau, "Jangan lupa istirahat ya." Dan Heru selalu membalasnya dengan lebih dari sekadar emoji, terkadang dengan kalimat pendek seperti, "Terima kasih sudah mengingatkan," atau, "Siap, ada yang menyemangatiku." Alana merasakan perutnya seperti diremas. Panggilan, sayang, mungkin bisa dianggap keliru, tapi interaksi-interaksi lain ini menunjukkan kedekatan yang lebih dari sekadar teman biasa. Ia memberanikan diri mengklik profil Bella_art lagi. Meskipun terkunci, foto profil kecil itu kini tampak lebih jelas di matanya. Rambut panjang bergelombang yang terurai indah dan senyum cerah yang memancarkan kepercayaan diri. Ada sesuatu dalam senyuman itu yang membuat hati Alana mencelos. Didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Alana mencoba mencari nama Bella di daftar teman Heru di Facebook. Setelah beberapa kali mencoba kombinasi nama, ia menemukan sebuah profil dengan nama Bella Pratama yang foto profilnya sangat mirip dengan yang ada di Instagram. Jantung Alana berdebar kencang saat melihat daftar teman Bella yang sebagian besar juga merupakan teman-teman Heru. Beberapa foto Bella menampilkan dirinya sedang berada di acara yang sama dengan Heru beberapa waktu lalu, meskipun mereka tidak berfoto bersama. Alana juga teringat keanehan lain. Beberapa kali saat mereka melakukan panggilan video di awal kepergiannya, Alana melihat ada vas bunga baru di meja ruang tamu. Heru mengatakan itu adalah hadiah dari klien. Namun, bunga itu bukan jenis bunga yang biasanya disukai klien-klien Heru. Sekarang, ingatan itu kembali menghantuinya. Terasa seperti sebuah kebohongan kecil yang kini membesar. Ia mencoba menghubungi beberapa teman dekat mereka di Jakarta lagi,
Kali ini dengan pertanyaan yang lebih spesifik. Ia menanyakan apakah mereka mengenal seorang wanita bernama Bella yang dekat dengan Heru. Reaksi teman-temannya beragam. Ada yang mengaku tidak tahu, namun ada juga yang terdengar sedikit ragu sebelum menjawab. Satu temannya, Rina, bahkan berjanji akan mencari tahu lebih lanjut. Malam itu, Alana benar-benar tidak bisa tidur. Otaknya terus memutar ulang semua percakapan terakhirnya dengan Heru, mencari inkonsistensi dan kejanggalan yang mungkin terlewat. Ia merasa intuisinya berteriak kencang, mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi pernikahan mereka terasa rapuh dan terancam. Keesokan paginya, Alana memutuskan untuk mengambil tindakan. Ia menghubungi kantor dan menginformasikan bahwa ia harus segera kembali ke Jakarta karena urusan keluarga yang mendesak. Ia berhasil mempercepat kepulangannya tanpa memberitahu Heru. Ia ingin kejutan ini menjadi kejutan yang sesungguhnya, meskipun ia sangat takut dengan apa yang mungkin ia temukan. Dalam penerbangan kembali ke Jakarta, Alana merasa seperti seorang detektif yang sedang menyusun kepingan-kepingan bukti. Setiap pesan singkat Heru yang terasa dingin, setiap alasan yang terdengar dibuat-buat, setiap interaksi mencurigakan di media sosial, kini membentuk sebuah narasi yang menakutkan di benaknya. Ia menggenggam erat ponselnya, berharap semua ketakutannya tidak terbukti. Namun, di saat yang sama, ia merasa perlu menghadapi kebenaran, sepahit apapun itu. Kepulangannya kali ini bukan lagi tentang kerinduan seorang istri, melainkan tentang kebutuhan mendesak untuk mengungkap sebuah misteri yang mengancam kehancuran rumah tangganya. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri, siapa sebenarnya wanita bernama Bella itu dan apa hubungannya dengan suaminya, Heru. Setibanya di Jakarta, Alana langsung menuju rumahnya dengan taksi. Perasaan aneh menyelimutinya saat melihat gerbang rumah yang tertutup rapat. Biasanya, jika Heru sedang di rumah, gerbang akan terbuka. Ia mengeluarkan kunci dari tasnya dan membuka gerbang sendiri. Suasana di luar terasa sunyi. Tidak ada suara mobil Heru di garasi. Mungkin dia sedang keluar, pikir Alana mencoba bersikap positif. Meskipun hatinya berdebar tak karuan. Ia membuka pintu utama dengan kunci cadangan. Begitu masuk, keheningan rumah langsung menyambutnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang halus namun terasa mengganggu. Udara di dalam rumah terasa sedikit pengap, tidak seperti biasanya yang selalu segar dan tertata rapi. Alana mencium samar aroma parfum yang asing, bukan parfum Heru dan bukan pula parfumnya. Aroma manis yang kuat dan sedikit menyengat. Alana berjalan perlahan memasuki ruang tamu. Sofa abu-abu terlihat sedikit berantakan. Bantal-bantalnya tidak tertata seperti biasanya. Di atas meja kopi, ada 2 cangkir yang belum dicuci. 1 cangkir miliknya, dan 1 lagi bukan milik Heru. Cangkir itu berwarna putih dengan motif bunga-bunga kecil. Bukan gaya Heru sama sekali. Jantung Alana mulai berdegup lebih kencang. Ia melangkah menuju dapur. Di meja makan, ia melihat 2 piring bekas makan malam yang belum dicuci. Menu makanannya bukan sesuatu yang biasanya mereka masak berdua. Ada sisa saus berwarna merah yang tampak asing. Dengan perasaan semakin tidak enak, Alana berjalan menuju kamar tidur mereka. Pintu kamar tidak terkunci, hal yang sangat jarang terjadi. Begitu pintu terbuka, Alana merasakan hawa yang berbeda. Sprei di tempat tidur terlihat kusut, tidak serapi biasanya. Di atas nakas Heru, ia melihat sebuah jepit rambut berwarna merah menyala, bukan miliknya. Aroma parfum yang sama seperti di ruang tamu tercium lebih kuat di sini.
Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Alana. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ada teman Heru yang berkunjung. Tapi mengapa rumahnya terasa begitu intim? Mengapa ada jejak-jejak wanita lain di setiap sudut rumahnya? Alana kemudian menuju ruang kerja Heru. Pintu ruangan itu tertutup rapat. Ia mencoba membukanya. Dan kali ini, pintu itu terkunci. Ingatannya kembali pada saat sebelum ia berangkat ke Surabaya. Pintu ini tidak terkunci. Mengapa sekarang terkunci? Apa yang disembunyikan Heru di dalamnya? Rasa penasaran dan kecurigaan Alana mencapai puncaknya. Ia memutuskan untuk menunggu. Ia akan menunggu Heru pulang dan meminta penjelasan. Ia duduk di sofa ruang tamu, mencoba menenangkan diri sambil mengamati setiap sudut rumah yang terasa semakin asing. Rumah yang ia bangun dengan cinta dan impian, kini terasa seperti panggung sandiwara yang menyimpan rahasia kelam. Waktu terus berjalan lambat. Hari mulai beranjak sore. Alana terus menunggu dengan perasaan campur aduk antara marah, sedih, dan kecewa. Setiap suara mobil yang melintas di depan rumah membuatnya berharap itu adalah Heru. Akhirnya, suara deru mobil terdengar berhenti di depan gerbang. Alana menahan napasnya. Ia mendengar suara gerbang dibuka dan ditutup. Lalu langkah kaki menuju pintu utama. Kunci dimasukkan ke dalam lubang kunci, dan pintu terbuka. Heru masuk dengan wajah terkejut melihat Alana berdiri di ruang tamu. "Alana, kapan kamu pulang?" Tanyanya dengan nada gugup, matanya membulat. Alana menatap Heru dengan tatapan dingin. "Seharusnya 1 minggu lagi. Tapi sepertinya ada urusan keluarga yang lebih mendesak untuk kuselesaikan di sini." Matanya menelisik setiap inci wajah Heru, mencari kebohongan. Heru terlihat semakin pucat. Ia mengalihkan pandangannya, tidak berani menatap mata Alana. "Siapa wanita itu, Heru?" tanya Alana langsung, tanpa basa-basi. Suaranya tenang namun menusuk. "Parfumnya ada di mana-mana. Jepit rambutnya ada di kamar kita. Cangkirnya ada di meja. Siapa dia?" Keheningan menyelimuti ruang tamu. Heru tidak menjawab, hanya menundukkan kepalanya. Alana bisa melihat raut penyesalan dan ketakutan di wajah suaminya. Namun, penyesalan itu terasa terlambat. Kepercayaan yang telah ia berikan sepenuhnya, kini terasa hancur berkeping-keping. Jawaban Heru tidak lagi penting. Bukti-bukti di rumah ini sudah berbicara dengan jelas. Titik pemicu konflik telah mencapai puncaknya. Keheningan yang tercipta di ruang tamu terasa begitu berat dan menyesakkan. Alana terus menatap Heru, menunggu jawaban yang tak kunjung keluar dari bibirnya. Heru hanya berdiri mematung di dekat pintu, tatapannya tertunduk dalam, seolah menghindari tatapan penuh amarah dan kekecewaan Alana. "Jawab aku, Heru," ulang Alana dengan suara yang lebih tegas. Meskipun hatinya terasa seperti tercabik-cabik. "Siapa wanita itu? Apa yang terjadi di rumahku selama aku tidak ada?" Heru menghela napas panjang, kemudian mengangkat wajahnya. Matanya tampak merah dan berkaca-kaca. "Alana, ini tidak seperti yang kamu bayangkan." Alana tertawa sinis. "Benarkah? Lalu seperti apa? Apakah wanita itu tiba-tiba muncul dan menata rumah kita dengan barang-barangnya sendiri? Meninggalkan jejak parfumnya di setiap sudut? Tidur di ranjang kita?" Heru menggeleng lemah. "Bukan begitu, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa, Heru?" Alana berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa berat. "Jelaskan bagaimana bisa ada wanita lain di rumah yang kubangun sendiri?
di tempat yang seharusnya menjadi saksi cinta kita. Heru meraih tangan Alana, namun Alana menarik tangannya dengan kasar. Ia tidak sudi disentuh oleh pria yang telah mengkhianati kepercayaannya. Dia Bella. Akhirnya Heru berucap lirih. Dia teman lamaku. Teman lama. Alana mengangkat sebelah alisnya, penuh keraguan. Sejak kapan, teman lama? Meninggalkan jepit rambut di kamar tidur dan aroma parfum di seluruh rumah? Sejak kapan, teman lama, dipanggil sayang di media sosialmu? Heru semakin terpojok. Ia menundukkan kepalanya lagi, tidak mampu menyangkal perkataan Alana. Aku hilaf, Alana. Ucapnya pelan, hampir tidak terdengar. Semua terjadi begitu cepat. Aku kesepian saat kamu pergi. Alana tertawa getir. Kesepian? Lalu kamu mencari kehangatan di ranjang wanita lain? Di rumahku. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya tumpah juga. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku, Heru? Setelah semua yang telah kita lalui? Setelah semua impian yang kita bangun bersama? Heru mencoba mendekat lagi, namun Alana mundur selangkah. Jangan mendekat, katanya dengan suara bergetar. Aku tidak ingin disentuh olehmu. Alana, kumohon dengarkan aku. Heru memohon. Air mata juga mulai terlihat di matanya. Ini kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku menyesal, sungguh menyesal. Menyesal. Alana menggelengkan kepalanya dengan pilu. Apakah penyesalanmu bisa mengembalikan kepercayaan yang telah kamu hancurkan? Apakah penyesalanmu bisa menghapus jejak wanita itu dari rumah ini, dari hidupku? Keheningan kembali menyelimuti mereka. Hanya isak tangis Alana yang memecah kesunyian. Ia menatap sekeliling ruang tamu, tempat di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama, tertawa dan berbagi cerita. Kini, tempat itu terasa berkhianat, ternoda oleh kehadiran wanita lain. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Alana akhirnya. Suaranya lirih namun penuh tuntutan. Apa yang terjadi di rumahku selama 1 bulan aku pergi? Heru terdiam sejenak, tampak ragu untuk menjawab. Namun, di bawah tatapan tajam Alana, ia akhirnya mengaku. Dia sering datang ke sini. Kami menghabiskan waktu bersama. Alana merasakan dadanya sesak. Kata-kata Heru bagai pisau yang menusuk jantungnya berulang kali. Ia membayangkan Heru dan wanita itu tertawa bersama di ruang tamu ini, berbagi makanan di meja makannya, bahkan tidur di ranjang mereka. Rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung dan sumber kebahagiaannya, kini terasa seperti neraka yang penuh pengkhianatan. Berapa lama? Tanya Alana lagi. Suaranya hampir berbisik. Berapa lama kamu mengkhianatiku, Heru? Heru menundukkan kepalanya lebih dalam. Sejak minggu kedua kamu pergi. Pengakuan itu bagai palu godam yang menghantam Alana. Baru 2 minggu ia di Surabaya, dan Heru sudah membawa wanita lain ke rumah mereka. Rasa sakit dan marah bercampur aduk dalam dirinya. Ia merasa bodoh, naif, karena telah mempercayai pria yang kini berdiri di hadapannya. Seorang pria yang ternyata menyimpan kebohongan besar di balik senyumnya. Keluar, ucap Alana akhirnya. Suaranya dingin dan datar. Keluar dari rumahku. Heru mendongak, menatap Alana dengan tatapan memelas. Alana, kumohon jangan seperti ini. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi, jawab Alana tegas. Semuanya sudah jelas. Kamu telah mengkhianatiku,
Kamu telah menodai rumah ini. Keluar. Dengan berat hati, Heru melangkah menjauhi Alana. Ia menatapnya sekali lagi, penuh penyesalan dan ketakutan, sebelum akhirnya berjalan keluar pintu. Alana berdiri terpaku di ruang tamu, air matanya terus mengalir, merasakan kehancuran yang begitu nyata. Rumah yang ia bangun dengan cinta, kini menjadi saksi bisu pengkhianatan yang merobek hatinya. Setelah pintu tertutup dan suara langkah kaki Heru menjauh, Alana merasakan tubuhnya lemas. Ia tidak lagi mampu berdiri tegak dan terduduk lemas di sofa ruang tamu. Namun, air mata yang tadi membanjiri wajahnya kini seolah surut, digantikan oleh kekosongan yang lebih menakutkan. Tidak ada lagi isak tangis histeris, hanya tatapan kosong yang menatap nanar ke sekeliling ruangan. Ruang tamu yang dulunya penuh dengan kehangatan obrolan sore dan canda tawa kini terasa dingin dan berhantu. Malam itu, Alana tidak menyalakan lampu utama. Cahaya rembulan yang samar menembus jendela, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding, seolah ikut merasakan kesedihan yang mencekam di dalam rumah. Ia tidak bergerak dari sofa, membiarkan pikiran-pikiran pahit menghantamnya satu persatu. Mengapa Heru tega melakukan ini? Apakah selama ini pernikahannya hanya sebuah ilusi? Apakah semua janji dan sumpah setia yang pernah mereka ucapkan hanyalah kebohongan belaka? Ia mencoba mengingat kembali saat-saat bahagia mereka, liburan romantis, perayaan ulang tahun pernikahan, bahkan hal-hal kecil seperti berbagi secangkir kopi di pagi hari. Setiap kenangan indah itu kini terasa seperti duri yang menusuk hatinya, mengingatkannya akan apa yang telah hilang, apa yang telah dirusak oleh pengkhianatan Heru. Rasa cinta yang dulu begitu membara kini terasa dingin dan membeku, digantikan oleh kekecewaan yang mendalam dan kemarahan yang tertahan. Perlahan, dengan sisa tenaga yang ada, Alana bangkit dan melangkah menuju kamar tidur. Pintu yang terbuka sedikit menganga itu terasa seperti undangan menuju kenyataan pahit. Ia menatap ranjang mereka, tempat di mana ia dan Heru berbagi keintiman dan mimpi. Kini, ranjang itu terlihat berantakan, bekas tubuh lain yang telah menodai kesuciannya. Rasa jijik dan marah bercampur aduk dalam dirinya. Ia tidak sanggup membayangkan Heru berbagi ranjangnya dengan wanita lain, di rumah yang ia bangun dengan susah payah. Di atas nakas Heru, jepit rambut merah menyala itu tampak begitu mencolok di tengah kesunyian kamar. Alana meraihnya dengan tangan gemetar. Plastik murahan itu terasa begitu berat di tangannya, simbol dari kehancuran yang begitu mahal baginya. Ia menggenggamnya erat, seolah ingin meremukannya menjadi serpihan kecil seperti hatinya saat ini. Kemudian, matanya tertuju pada lemari pakaian mereka. Pintu lemari terbuka sedikit, memperlihatkan deretan pakaian Alana yang menggantung berdampingan dengan pakaian Heru. Dulu, pemandangan ini memberikannya rasa memiliki dan kebersamaan. Sekarang, ia hanya merasakan kepedihan yang mendalam. Ia membuka lemari dan mulai menarik keluar pakaian Heru. Setiap helai kain yang ia sentuh membangkitkan kenangan. Aroma parfum Heru yang melekat di sana membuatnya semakin terluka. Namun, di balik rasa sakit itu, tumbuh sebuah tekad yang kuat. Ia tidak akan membiarkan dirinya terpuruk dalam kesedihan. Ia harus bertindak. Dengan gerakan, Alana melipat rapi setiap potong pakaian Heru dan menumpuknya di atas tempat tidur. Ia juga mengumpulkan barang-barang pribadi Heru dari seluruh kamar, foto-foto mereka yang dulu menghiasi dinding dan meja, hadiah-hadiah yang pernah mereka berikan dengan penuh cinta. Setiap sentuhan pada benda-benda itu terasa seperti mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu mereka. Setelah semua barang Heru terkumpul, Alana merasa ada sedikit ruang kosong di hatinya,
ruang untuk sebuah keputusan yang mulai mengkristal. Ia mengambil ponselnya dan mencari kontak Risa. Suara Risa yang khawatir di seberang sana memberikannya sedikit kekuatan. Ia menceritakan secara singkat apa yang terjadi dan meminta untuk bertemu secepatnya. Ia tahu, sebagai seorang pengacara, Risa akan membantunya menghadapi situasi ini dengan kepala dingin dan langkah yang tepat. Malam itu, Alana tidak bisa tidur di kamar mereka. Ia memilih kamar tamu yang terasa lebih netral, tidak terkontaminasi oleh pengkhianatan Heru. Di sana, di tengah kesunyian malam, ia merenungkan langkah-langkah selanjutnya. Ia tahu ini akan menjadi proses yang sulit dan menyakitkan. Ia harus menghadapi Heru, menjelaskan situasinya kepada keluarga dan teman-teman, dan yang terpenting, ia harus membangun kembali hidupnya sendiri. Keputusan untuk berpisah dari Heru sudah bulat. Ia tidak bisa lagi membayangkan hidup dengan seseorang yang telah menghancurkan kepercayaannya dan menodai rumah yang ia bangun dengan cinta. Keesokan paginya, Alana bangun dengan perasaan yang lebih tenang, meskipun matanya masih terasa bengkak dan hatinya masih perih. Keputusan semalam terasa seperti jangkar yang memberinya sedikit kestabilan di tengah badai emosi. Ia sudah siap untuk menghadapi hari ini, untuk bertemu Risa dan memulai proses untuk membebaskan dirinya dari belenggu pengkhianatan. Ia tahu, jalan di depannya tidak akan mudah, tapi ia bertekad untuk berjalaninya dengan tegar dan membangun kembali kebahagiaannya sendiri. Tatapan kosongnya semalam kini digantikan oleh sorot mata yang lebih dingin dan penuh tekad. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia akan menjadi pejuang bagi dirinya sendiri. Pagi itu, Alana memilih sebuah kafe di kawasan Kemang yang terkenal dengan suasananya yang tenang dan kopinya yang nikmat. Namun, pikirannya jauh dari ketenangan dan aroma kopi yang menggoda. Ia duduk di sudut ruangan, memandang kosong keluar jendela, menunggu Risa. Semalaman ia hanya memejamkan mata tanpa benar-benar tidur. Bayangan pengkhianatan Heru terus menghantuinya. Namun, ia memaksakan dirinya untuk terlihat tegar. Blus berwarna lembut dan celana bahan yang rapi menjadi tamengnya. Sementara kacamata hitam menyembunyikan mata sembab yang menjadi saksi bisu malam penuh air mata. Ia ingin memancarkan kekuatan, meskipun di dalam hatinya masih bergejolak badai emosi. Tak lama kemudian, sosok Risa muncul di pintu kafe. Matanya langsung tertuju pada Alana. Risa, dengan rambut pendeknya yang tegas dan tatapan mata yang penuh perhatian, segera menghampirinya. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam saat melihat kondisi Alana. "Lana, ya Tuhan," ucapnya lembut sambil memeluk Alana sekilas. "Kamu terlihat sangat tidak baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakan padaku." Alana menarik napas dalam, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Di antara hirupan napas yang terasa berat, ia mulai menceritakan semuanya. Dengan suara yang awalnya bergetar namun perlahan menguat, ia mengungkapkan kenyataan pahit yang ia temukan di rumahnya, pengkhianatan Heru dengan wanita lain, dan keputusannya yang telah bulat untuk mengakhiri pernikahan mereka. Setiap kalimat yang keluar dari bibirnya terasa seperti mengoyak kembali luka yang baru saja menganga. Risa mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menyela, hanya sesekali menggenggam erat tangan Alana sebagai bentuk dukungan tanpa kata. Matanya menunjukkan empati dan kesedihan yang mendalam atas apa yang dialami sahabatnya. Setelah Alana menyelesaikan ceritanya, Risa menghela napas panjang, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ia dengar. "Lana, aku turut prihatin sekali. Ini pasti sangat menyakitkan dan sulit untuk kamu hadapi. Tapi aku bangga kamu bisa mengambil keputusan seberani ini di tengah keterpurukanmu. Sekarang,
Mari kita pikirkan langkah-langkah hukum yang perlu diambil. Risa kemudian menjelaskan secara rinci mengenai hak-hak Alana dalam perceraian. Mengingat rumah tersebut sepenuhnya dibangun atas jerih payahnya sebelum menikah, Risa menjelaskan bahwa Alana memiliki posisi yang sangat kuat dalam hal kepemilikan harta tersebut. Mereka juga membahas kemungkinan adanya harta gonogini lain yang diperoleh selama pernikahan dan bagaimana pembagiannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Risa juga menanyakan apakah Alana dan Heru pernah membuat perjanjian pranikah, yang dijawab Alana dengan gelengan kepala. Yang terpenting saat ini adalah ketenanganmu, Lana, ujar Risa dengan nada lembut namun penuh ketegasan. Proses perceraian bisa menjadi perjalanan yang panjang dan menguras emosi. Akan ada banyak hal yang perlu dihadapi, termasuk kemungkinan perdebatan dan kesedihan. Tapi kamu tidak sendiri. Aku akan mendampingimu di setiap langkah, memberikan nasihat hukum dan dukungan moral yang kamu butuhkan. Alana merasakan setitik harapan muncul di tengah kegelapan hatinya. Kehadiran Risa dan penjelasannya mengenai hak-haknya memberikannya kekuatan baru. Ia tidak lagi merasa sepenuhnya tidak berdaya. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada Heru. Lanjut Risa sambil mengeluarkan notes kecil dari tasnya. Surat ini akan menyatakan secara jelas keinginanmu untuk bercerai dan memintanya untuk segera mengosongkan rumah yang saat ini kalian tempati. Ini akan menjadi langkah awal yang tegas dan menunjukkan keseriusanmu. Mendengar kata bercerai terucap secara formal terasa seperti palu yang menghantam hatinya. Namun Alana mengangguk mantap. Ia harus menghadapi kenyataan ini. Perpisahan adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan dirinya dari pengkhianatan dan membangun kembali hidupnya. Selain itu, Risa melanjutkan, kita perlu mengumpulkan semua bukti yang bisa mendukung gugatan perceraianmu, terutama yang berkaitan dengan perselingkuhan Heru. Foto-foto, pesan singkat, interaksi di media sosial, atau bahkan kesaksian dari pihak ketiga bisa menjadi pertimbangan penting di pengadilan. Meskipun dalam kasus kepemilikan harta seperti ini, hakmu atas rumah sudah cukup kuat. Alana teringat percakapannya dengan Bella di media sosial, jejak-jejak keberadaan wanita itu di rumahnya, dan bahkan mungkin ada saksi yang melihat kedekatan mereka. Ia berjanji kepada Risa akan mencari dan mengumpulkan semua bukti yang relevan. Setelah pertemuan yang berlangsung hampir 2 jam itu, Alana merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Ia tidak lagi merasa sendirian menghadapi masalah ini. Ia memiliki seorang teman yang juga seorang profesional hukum yang siap membantunya. Ada rencana yang jelas. Dan itu memberikannya sedikit kendali atas situasi yang terasa begitu di luar kendalinya. Kembali ke rumah, suasana terasa sedikit berbeda. Meskipun jejak pengkhianatan Heru masih terasa di setiap sudut, kini Alana tidak lagi merasa hanya sebagai korban. Ia mulai bergerak dengan tujuan yang jelas. Ia mengambil kotak-kotak besar dan mulai mengumpulkan sisa-sisa barang Heru yang masih tertinggal. Setiap barang yang ia masukkan ke dalam kotak terasa seperti melepaskan satu ikatan dengan masa lalunya. Ia juga mengambil foto-foto jepit rambut merah di kamar tidur, cangkir asing di meja ruang tamu, dan sisa-sisa barang lain yang menjadi bukti kehadiran Bella di rumahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kepulangannya, Alana bisa tidur lebih nyenyak. Keputusan yang telah ia ambil dan langkah-langkah awal yang telah ia lakukan memberikannya sedikit ketenangan. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai dan akan penuh dengan tantangan. Namun, ia bertekad untuk menghadapinya dengan tegar. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan Heru merenggut kebahagiaannya. Ia akan membangun kembali hidupnya di rumah yang ia perjuangkan dengan keringatnya sendiri. Pertemuan dengan Risa menjadi titik balik, sebuah jangkar yang menahannya agar tidak tenggelam dalam lautan keputusasaan. Kini, ia siap untuk babak selanjutnya,
babak di mana ia akan memperjuangkan keadilan dan kemerdekaannya. Beberapa hari setelah surat pemberitahuan dari Risa dikirimkan ke alamat Heru, Alana mencoba menjalani hari-harinya dengan tegar, meskipun hatinya masih terasa perih. Ia fokus pada pekerjaannya yang sempat terbengkalai selama perjalanannya ke Surabaya dan berusaha untuk tidak terlalu memikirkan Heru. Namun, bayangan suaminya dan pengkhianatannya masih seringkali muncul tanpa diundang. Suatu sore, saat Alana sedang memeriksa email di ruang kerjanya, ponselnya berdering. Nomor yang tidak dikenal tertera di layar. Dengan ragu, ia mengangkatnya. "Halo, Alana, ini Heru." Suara di seberang sana terdengar berat dan penuh tekanan. Alana terdiam sejenak, mencoba menetralkan emosinya. "Ada apa, Heru?" Jawabnya datar. Aku baru menerima surat dari pengacaramu," kata Heru. "Apa maksud semua ini, Alana? Kenapa kamu melakukan ini?" "Melakukan ini?" Alana mengulang pertanyaan Heru dengan nada sinis. "Seharusnya aku yang bertanya. Heru, apa maksudmu membawa wanita lain ke rumahku? Tidur di ranjangku? Mengkhianati pernikahan kita?" Terdengar helaan napas berat dari seberang sana. "Aku sudah bilang, aku hilaf. Aku menyesal. Bisakah kita bicara baik-baik? Jangan libatkan pengacara." "Bicara baik-baik?" Alana tertawa getir. "Kamu pikir setelah apa yang kamu lakukan, kita masih bisa bicara baik-baik? Kamu menghancurkan kepercayaanku, Heru. Itu adalah fondasi dari pernikahan kita." "Tapi Alana, kita sudah bersama selama 7 tahun. Masa kamu mau mengakhirinya begitu saja karena kesalahan sesaat?" Heru terdengar memohon. "Kesalahan sesaat?" Alana kembali mengulang perkataan Heru dengan nada tinggi. "Apakah membawa wanita lain ke rumah kita selama berminggu-minggu itu kamu sebut kesalahan sesaat? Apakah memanggil wanita lain dengan sebutan sayang, itu kesalahan sesaat?" Heru terdiam lagi. Alana bisa merasakan keputusasaan dalam keheningannya. "Aku mohon, Alana." Akhirnya Heru berucap lagi. "Beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Aku masih mencintaimu." Kata-kata, "Aku masih mencintaimu," dari bibir Heru terasa seperti lelucon pahit bagi Alana. Bagaimana mungkin seseorang yang mencintai bisa melakukan pengkhianatan sekejam itu? "Cinta?" Alana mencibir. "Jika kamu mencintaiku, kamu tidak akan melakukan ini padaku. Kamu tidak akan menodai rumah ini. Rumah ini juga rumahku, Alana." Nada suara Heru mulai meninggi. "Aku juga punya hak di sini." "Hak?" Alana tertawa sinis. "Kamu lupa siapa yang membangun rumah ini, Heru? Kamu lupa siapa yang bekerja keras siang malam untuk mewujudkan impian ini? Kamu tidak punya hak di sini selain sebagai suamiku, dan kamu telah menghancurkan status itu dengan tanganmu sendiri." Percakapan itu berakhir tanpa ada titik temu. Heru terus memohon dan mencoba membujuk Alana untuk membatalkan niatnya. Namun Alana tetap teguh pada keputusannya. Ia merasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Pengkhianatan Heru sudah terlalu dalam untuk dimaafkan. Beberapa malam kemudian, sekitar tengah malam, Alana terbangun karena suara ketukan keras di pintu rumahnya. Dengan perasaan was-was, ia mengintip dari jendela. Ternyata Heru yang berdiri di depan pintu. Wajahnya terlihat kusut dan matanya merah. Alana tidak membukakan pintu. Ia hanya melihat Heru dari balik jendela. Hatinya bergemuruh antara marah dan sedih. Heru terus mengetuk dan memanggil namanya dengan suara serak. "Alana, kumohon buka pintunya. Kita harus bicara." Alana tetap diam. Ia tidak ingin berbicara dengan Heru saat ini. Ia membutuhkan waktu untuk menenangkan diri dan memproses semua yang terjadi. Ia juga merasa tidak aman berduaan dengan Heru setelah apa yang telah terjadi. Setelah beberapa lama, Heru akhirnya menyerah. Alana melihatnya terduduk lesu di depan pintu sebelum akhirnya bangkit dan pergi. Alana menghela napas lega, namun hatinya terasa semakin berat. Konfrontasi ini pasti akan semakin sulit. Heru tidak akan menyerah begitu saja.
Pengembangan konflik semakin nyata, dan Alana harus bersiap untuk menghadapi pertempuran yang mungkin akan panjang dan menyakitkan. Keesokan harinya, Alana dikejutkan oleh kedatangan ibu mertuanya, Ibu Ratna. Beliau datang tanpa memberitahu terlebih dahulu, dan wajahnya terlihat tegang. Alana menyambutnya dengan sopan, meskipun hatinya merasa tidak nyaman. "Alana, Ibu dengar dari Heru tentang surat dari pengacaramu," kata Ibu Ratna tanpa basa-basi, duduk di sofa ruang tamu dengan tatapan menyelidik. Alana menghela napas. "Iya, Bu. Saya sudah memutuskan untuk bercerai." "Apa kamu yakin dengan keputusanmu, Alana?" tanya Ibu Ratna dengan nada sedikit meninggi. "Heru itu anak baik. Dia hanya hilaf. Semua orang pernah melakukan kesalahan." "Hilaf, Bu?" Alana mencoba menahan emosinya. "Apakah membawa wanita lain ke rumah ini, keranjang kami, itu bisa disebut hilaf biasa? Saya menemukan jejak wanita itu di mana-mana. Itu bukan kesalahan sesaat." "Tapi Alana, pikirkan pernikahan kalian selama ini." Ibu Ratna mencoba membujuk. 7 tahun bukan waktu yang singkat. Kalian sudah melalui banyak hal bersama. Jangan hancurkan semuanya hanya karena masalah ini. "Masalah ini bukan masalah kecil, Bu," jawab Alana dengan suara bergetar. "Ini tentang kepercayaan yang dihancurkan, tentang kehormatan yang diinjak-injak. Saya tidak bisa begitu saja melupakan dan memaafkan." Heru sangat menyesal. "Alana, dia sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Beri dia kesempatan kedua," pinta Ibu Ratna dengan nada memelas. Alana menatap ibu mertuanya dengan sedih. Ia menghormati wanita yang telah melahirkan dan membesarkan Heru. Namun, kali ini ia merasa tidak bisa mengalah. "Saya sudah memberikan banyak kesempatan, Bu. Saya memberikan kepercayaan saya sepenuhnya pada Heru. Dan ini balasannya," kata Alana sambil menunjuk ke sekeliling rumah. "Rumah ini saya bangun dengan susah payah. Tempat ini seharusnya menjadi tempat berlindung kami, bukan tempat perselingkuhan." "Tapi Alana..." "Maaf, Bu," potong Alana dengan sopan namun tegas. "Keputusan saya sudah bulat. Saya tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini." Ibu Ratna terlihat kecewa dan marah. "Kamu egois, Alana. Kamu tidak memikirkan perasaan Heru. Kamu tidak memikirkan keluarga besar kita." "Justru Heru yang egois, Bu," balas Alana dengan suara yang mulai meninggi. "Dia hanya memikirkan dirinya sendiri ketika dia melakukan semua ini. Dia tidak memikirkan perasaan saya, tidak memikirkan pernikahan kami, tidak memikirkan keluarga ini." Perdebatan antara Alana dan Ibu Ratna berlangsung cukup lama. Ibu Ratna terus berusaha membujuk Alana untuk memaafkan Heru dan mempertahankan pernikahan mereka. Namun, Alana tetap pada pendiriannya. Luka yang ditorehkan Heru terlalu dalam dan sulit untuk disembuhkan. Setelah Ibu Ratna pergi dengan wajah masam, Alana merasa semakin tertekan. Ia tahu keputusannya ini tidak hanya akan menyakiti Heru, tetapi juga keluarganya. Namun, ia tidak bisa mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi mempertahankan sesuatu yang sudah hancur. Malam itu, Alana kembali sulit tidur. Ia teringat semua kenangan indah bersama Heru, namun bayangan wanita lain di rumahnya selalu menghantuinya. Ia merasa seperti ada jurang yang semakin lebar memisahkan dirinya dengan masa lalunya. Keputusan untuk bercerai memang berat. Namun ia yakin itu adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dan memulai hidup yang baru. Ia harus kuat menghadapi semua konsekuensi dari keputusannya, termasuk menghadapi kemarahan dan kekecewaan dari keluarga Heru. Luka di hatinya masih terasa sangat perih, namun ia bertekad untuk menyembuhkannya dan membangun kembali kebahagiaannya sendiri. Beberapa minggu berlalu sejak Alana mengirimkan surat pemberitahuan cerai melalui Risa. Selama itu, Heru terus berusaha menghubungi Alana, baik melalui telepon, pesan singkat, maupun email. Ia terus memohon agar Alana mau mempertimbangkan kembali keputusannya, berjanji akan melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahannya. Namun, Alana tetap diam. Ia tidak ingin berkomunikasi langsung dengan Heru sebelum proses hukum berjalan. Suatu pagi, saat Alana hendak berangkat kerja,
Ia mendapati Heru sudah menunggunya di depan rumah. Wajahnya terlihat lelah dan tidak terawat. "Alana, kumohon dengarkan aku sekali ini saja," pinta Heru dengan suara serak. "Aku tahu aku salah besar. Aku siap melakukan apapun untuk mendapatkan maafmu. Kita bisa konseling pernikahan. Aku akan pindah rumah jika itu yang kamu mau. Apapun." Alana menghela napas panjang. Ia tidak tega melihat Heru seperti ini. Namun ia juga tidak bisa melupakan pengkhianatannya. "Heru, aku sudah mengambil keputusan," jawab Alana dengan nada lembut namun tegas. "Aku tidak bisa lagi mempercayaimu. Kita sudah tidak bisa lagi bersama." "Tapi Alana..." "Cukup, Heru," potong Alana. "Semua sudah terlambat. Biarkan pengacara kita yang menyelesaikan semuanya." Heru terlihat putus asa. Ia mencoba meraih tangan Alana. Namun Alana menghindar. "Aku mencintaimu, Alana. Aku tidak ingin kehilanganmu. Jika kamu mencintaiku, kamu tidak akan pernah melakukan ini," balas Alana sebelum masuk ke dalam mobilnya. Ia meninggalkan Heru yang berdiri terpaku di depan gerbang rumahnya. Beberapa hari kemudian, Risa menghubungi Alana dengan kabar terbaru. Heru telah menunjuk seorang pengacara dan bersedia untuk bercerai. Namun ia keberatan untuk meninggalkan rumah. Pengacaranya berargumen bahwa meskipun rumah tersebut dibeli sebelum menikah, Heru juga memiliki kontribusi selama 7 tahun pernikahan mereka. Alana merasa marah dan frustrasi. Kontribusi apa yang Heru maksud? Ia tidak pernah meminta uang sepeser pun dari Heru untuk rumah itu. Semua biaya perawatan dan renovasi juga ia tanggung sendiri. "Kita tidak bisa membiarkan ini, Risa," kata Alana dengan nada tegas. "Rumah ini sepenuhnya milikku. Aku punya semua buktinya." Risa menenangkan Alana. "Tenang, Lana. Kita akan siapkan semua dokumen yang diperlukan. Kita punya dasar hukum yang kuat." Namun, beberapa hari kemudian, Risa kembali menghubungi Alana dengan informasi yang mengejutkan. Pengacara Heru mengajukan bukti berupa beberapa foto dan pesan singkat yang menunjukkan bahwa Bella, wanita yang berselingkuh dengan Heru, ternyata adalah seorang arsitek yang pernah bekerja sama dengan Heru dalam beberapa proyek kecil. Pengacara Heru berargumen bahwa kedekatan mereka hanya sebatas profesional, dan Alana terlalu cemburu dan curiga. Alana terkejut dan marah mendengar pembelaan Heru. Itu adalah kebohongan besar. Panggilan, sayang, dan jepit rambut di kamar tidurnya jelas bukan sekadar hubungan profesional. Namun, kejutan yang lebih besar datang kemudian. Risa menemukan bahwa Heru dan Bella ternyata sudah saling mengenal jauh sebelum Alana dan Heru menikah. Mereka bahkan pernah menjalin hubungan asmara beberapa tahun sebelumnya dan putus. Mendengar informasi ini, Alana merasa seperti disambar petir. Jadi, selama ini Heru tidak hanya mengkhianatinya dengan wanita lain, tetapi wanita itu adalah mantan kekasihnya sendiri. Semua kebohongan dan pengkhianatan ini terasa semakin menyakitkan dan rumit. Alana merasa dunianya kembali runtuh. Upaya terakhir Heru untuk mempertahankan pernikahan dengan menyangkal perselingkuhannya dan pengungkapan masa lalunya dengan Bella semakin memperkeruh suasana dan membuat konflik ini semakin sulit diatasi. Alana harus bersiap menghadapi pertempuran yang lebih sengit dari yang ia bayangkan. Pengungkapan masa lalu Heru dengan Bella bagai pukulan telak bagi Alana. Bukan hanya pengkhianatan yang ia rasakan, tetapi juga rasa dibohongi selama bertahun-tahun. Jadi, selama ini, di balik senyum dan perhatian Heru, tersimpan rahasia besar tentang hubungannya dengan wanita lain. Fakta bahwa Bella adalah mantan kekasih Heru membuat segalanya terasa lebih menyakitkan dan rumit. Alana merasa seperti kembali ke titik nol. Semua kepercayaan yang pernah ia berikan pada Heru kini benar-benar hancur berkeping-keping. Ia mengingat kembali saat-saat awal pernikahan mereka, bagaimana Heru menceritakan tentang masa lalunya, namun tidak pernah sekalipun menyebut nama Bella sebagai mantan kekasih yang signifikan. Apakah semua cerita itu juga kebohongan? Rasa marah dan kecewa yang selama ini ia tahan kini bercampur dengan kebencian yang mulai merayap di hatinya. Bagaimana bisa Heru menyembunyikan hal sebesar ini darinya? Apakah selama ini ia hanya menjadi pelarian atau pilihan kedua bagi Heru? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya, membuatnya sulit untuk berpikir jernih.
Risa mencoba menenangkan Alana yang terlihat sangat terpukul dengan informasi baru ini. Lana, aku mengerti betapa beratnya ini bagimu. Tapi kita tidak boleh lengah. Ini justru bisa menjadi amunisi tambahan bagi kita di pengadilan. Ini menunjukkan bahwa hubungan Heru dengan wanita itu bukan hanya sekadar hilaf sesaat, seperti yang ia klaim. Alana mengangguk lemah. Meskipun hatinya hancur, ia harus tetap kuat dan fokus pada proses perceraian ini. Ia tidak akan membiarkan Heru dan kebohongannya terus menyakitinya. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Risa? Tanya Alana dengan suara serak. Kita akan mengajukan sanggahan atas argumen pengacara Heru, jawab Risa dengan tegas. Kita akan tunjukkan bukti-bukti perselingkuhan yang jelas dan membantah klaim bahwa hubungan mereka hanya sebatas profesional. Soal masa lalu mereka, ini semakin memperkuat indikasi adanya hubungan terlarang selama pernikahan kalian. Risa menyarankan Alana untuk mencari informasi lebih lanjut tentang hubungan Heru dan Bella di masa lalu. Mungkin ada teman-teman lama mereka yang mengetahui tentang hubungan itu dan bisa memberikan kesaksian. Alana merasa enggan untuk menggali masa lalu Heru, namun ia tahu ini penting untuk memperkuat posisinya di pengadilan. Ia menghubungi beberapa teman kuliah Heru yang masih ia kenal baik. Awalnya, mereka terkejut mendengar kabar perceraian Alana dan Heru. Namun, ketika Alana bertanya tentang Bella, beberapa dari mereka membenarkan bahwa Heru dan Bella pernah menjalin hubungan yang cukup serius saat kuliah. Mereka bahkan sempat berencana untuk menikah sebelum akhirnya putus karena suatu alasan yang tidak mereka ketahui pasti. Mendengar konfirmasi ini, hati Alana semakin hancur. Jadi, wanita yang tidur di ranjangnya adalah cinta pertama suaminya. Rasa sakit dan pengkhianatan yang ia rasakan kini terasa berlipat ganda. Ia merasa seperti hidup dalam kebohongan besar selama bertahun-tahun. Malam itu, Alana kembali tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan Heru dan Bella, membayangkan kebersamaan mereka di masa lalu. Rasa cemburu dan marah kembali menghantuinya. Ia merasa bodoh karena tidak pernah menyadari ada masa lalu yang begitu signifikan antara suaminya dan wanita lain. Namun, di tengah rasa sakit dan kemarahannya, muncul juga tekad yang lebih kuat. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban dari kebohongan dan pengkhianatan Heru. Ia akan berjuang sampai akhir untuk mendapatkan keadilan dan membebaskan dirinya dari pria yang telah menghancurkan hidupnya. Masa lalu Heru dan Bella justru semakin memotivasinya untuk segera mengakhiri pernikahan ini dan memulai babak baru dalam hidupnya, tanpa ada lagi kebohongan dan pengkhianatan. Kebencian yang merayap di hatinya kini menjadi bahan bakar untuk memperjuangkan kebebasannya. Minggu-minggu menjelang sidang perceraian terasa begitu panjang dan melelahkan bagi Alana. Bersama Risa, ia mengumpulkan semua bukti yang relevan, termasuk foto-foto, transkrip percakapan di media sosial, dan informasi mengenai hubungan Heru dan Bella di masa lalu. Setiap kali ia melihat bukti-bukti itu, hatinya kembali terasa perih. Namun ia memaksakan diri untuk tetap fokus pada tujuannya. Risa terus memberikan dukungan dan nasihat hukum yang sangat membantu. Ia menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di persidangan dan mempersiapkan mental Alana untuk menghadapi Heru dan pengacaranya. "Ingat, Lana," kata Risa suatu sore di kantornya. "Kita punya posisi yang kuat terutama soal kepemilikan rumah. Bukti perselingkuhan dan kebohongan Heru akan menjadi nilai tambah. Jangan biarkan mereka membuatmu merasa bersalah atau meragukan keputusanmu." Alana mengangguk, mencoba menyerap setiap kata Risa. Ia tahu ini tidak akan mudah, terutama saat harus berhadapan langsung dengan Heru di pengadilan. Bayangan wajah Heru yang memelas dan kata-kata cintanya yang terasa palsu masih sering menghantuinya. Di tengah persiapan persidangan, Alana menerima pesan singkat dari Heru. Isinya singkat namun membuat hatinya berdebar kencang. "Alana, bisakah kita bertemu? Ada hal penting yang ingin kubicarakan sebelum sidang." Alana merasa ragu. Ia tidak ingin bertemu Heru dan membuka kembali luka lama. Namun, ada sedikit rasa penasaran dan keinginan untuk mengetahui apa yang ingin Heru katakan. Setelah berdiskusi dengan Risa, ia memutuskan untuk menyetujui pertemuan itu dengan beberapa syarat. Pertemuan harus dilakukan di tempat umum dan Risa akan menunggunya tidak jauh dari sana.
Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe yang cukup ramai di pusat kota. Alana datang tepat waktu, dan Heru sudah menunggunya di salah satu sudut ruangan. Wajahnya terlihat lebih kurus dan matanya tampak sayu. "Terima kasih sudah mau bertemu," kata Heru dengan suara pelan saat Alana duduk di hadapannya. Alana hanya mengangguk tanpa menjawab. Ia menunggu Heru untuk mengatakan apa yang ingin ia sampaikan. "Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar." Heru memulai pembicaraan dengan nada menyesal. "Aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri karena telah menyakitimu." Alana hanya menatapnya datar. Kata-kata penyesalan Heru tidak lagi mampu menyentuh hatinya. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Alana," lanjut Heru dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua, tapi kumohon pikirkanlah lagi. Kita bisa membangun kembali semuanya dari awal." Membangun kembali. Alana mengulang perkataan Heru dengan nada sinis. "Bagaimana mungkin kita membangun kembali sesuatu yang fondasinya sudah hancur? Kamu menghancurkan kepercayaan yang menjadi dasar pernikahan kita, Heru." "Aku tahu." Heru menundukkan kepalanya. "Tapi aku berjanji akan melakukan apapun untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Aku akan berubah. Aku akan menjadi suami yang lebih baik." "Terlambat, Heru," jawab Alana tegas. "Semua sudah terlambat. Aku sudah memutuskan untuk bercerai, dan aku tidak akan mengubah keputusanku." Heru terlihat sangat terpukul mendengar jawaban Alana. Ia mencoba meraih tangannya lagi, namun Alana menarik tangannya. "Lalu soal rumah?" tanya Heru dengan nada putus asa. "Itu juga akan kamu ambil semuanya?" "Rumah itu milikku, Heru," jawab Alana tanpa ragu. "Kamu tidak punya hak di sana. Tapi aku juga punya kenangan di sana, Alana. 7 tahun kita tinggal bersama." "Kenangan itu sudah ternoda oleh kehadiran wanita lain," balas Alana dengan suara dingin. "Aku ingin memulai hidup baru di rumahku sendiri, tanpa ada bayangan pengkhianatan." Pertemuan itu berakhir tanpa ada titik temu. Heru tetap berusaha membujuk Alana, namun Alana tetap teguh pada keputusannya. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Pertemuan ini justru semakin menguatkan keyakinannya bahwa perceraian adalah satu-satunya jalan yang tepat untuknya. Menjelang sidang, tekanan emosional semakin meningkat. Namun Alana merasa lebih siap untuk menghadapi kenyataan pahit di depan matanya. Hari persidangan tiba. Alana duduk di samping Risa di ruang tunggu pengadilan, berusaha terlihat tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. Di seberang sana, Heru duduk didampingi pengacaranya. Wajah Heru tampak tegang dan penuh harap. Sesekali ia mencuri pandang ke arah Alana. Saat nama mereka dipanggil, Alana berdiri tegak dan melangkah memasuki ruang sidang bersama Risa. Suasana di dalam terasa formal dan dingin. Hakim duduk di kursi tinggi, dan para pengacara bersiap dengan dokumen-dokumen mereka. Sidang dimulai dengan pembacaan gugatan cerai yang diajukan Alana. Kemudian, pengacara Heru menyampaikan tanggapannya, kembali mengklaim bahwa hubungan Heru dengan Bella hanya sebatas profesional dan meminta agar Heru tetap memiliki hak atas rumah tersebut karena kontribusinya selama pernikahan. Risa kemudian mengajukan bukti-bukti yang telah dikumpulkan Alana, termasuk foto-foto jejak keberadaan Bella di rumah, transkrip percakapan mesra di media sosial, dan yang paling memberatkan, informasi mengenai hubungan masa lalu Heru dan Bella yang berhasil dikumpulkan dari teman-teman kuliah mereka. Pengacara Heru berusaha menyanggah, mengatakan bahwa bukti-bukti tersebut tidak konklusif dan hubungan masa lalu tidak relevan dengan kasus perceraian saat ini. Namun, Risa dengan tenang mengajukan pertanyaan kepada Heru di bawah sumpah. "Saudara Heru, apakah benar Anda dan saksi bernama Bella Pratama pernah menjalin hubungan asmara sebelum Anda menikah dengan penggugat?" tanya Risa dengan tatapan tajam. Heru terlihat gugup dan ragu-ragu. Awalnya, ia mencoba mengelak. Namun Risa menunjukkan bukti-bukti percakapan dan foto-foto lama yang mengarah pada hubungan yang lebih dari sekadar teman. Terpojok, Heru akhirnya mengakui bahwa ia memang pernah berpacaran dengan Bella di masa lalu. "Lalu, saudara Heru," lanjut Risa, "apakah selama pernikahan Anda dengan penggugat, Anda kembali menjalin hubungan dekat dengan saksi Bella Pratama?" Heru kembali mencoba mengelak,
Namun Risa menunjukkan transkrip percakapan di media sosial dengan panggilan sayang dan komentar-komentar mesra lainnya. Ia juga menunjukkan bukti bahwa Bella sering berada di rumah Alana tanpa sepengetahuan penggugat. Di momen inilah, Alana memberanikan diri untuk berbicara. "Yang mulia," katanya dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. "Saya membangun rumah ini dengan kerja keras saya sendiri sebelum menikah. Saya memberikan kepercayaan penuh pada suami saya selama 7 tahun pernikahan kami. Namun, kepercayaan itu dikhianati. Suami saya tidak hanya berselingkuh, tetapi ia melakukannya dengan mantan kekasihnya sendiri, di rumah yang saya bangun dengan impian untuk kami berdua." Air mata Alana mulai menetes saat ia melanjutkan. "Saya menemukan jejak wanita itu di mana-mana. Parfumnya, jepit rambutnya, bahkan bekas kehadirannya di ranjang saya. Saya tidak bisa lagi melanjutkan hidup dengan seseorang yang telah menghancurkan kepercayaan saya dan menodai rumah saya." Heru hanya bisa menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Alana. Pengacaranya terlihat kewalahan menghadapi bukti-bukti yang diajukan Risa dan pengakuan Heru di bawah sumpah. Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan melihat bukti-bukti yang diajukan, hakim terlihat mempertimbangkan dengan seksama. Suasana di ruang sidang terasa tegang dan penuh harap. Kebohongan Heru akhirnya terungkap di hadapan pengadilan. Alana berharap keadilan akan berpihak padanya. Alana menggenggam erat tangan Risa, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Heru di seberang sana terlihat cemas. Sesekali mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. "Mengadili," ucap hakim dengan suara mantap, "mengabulkan gugatan cerai penggugat, Alana, terhadap tergugat, Heru." Alana menghela napas lega. Meskipun ada sedikit rasa sedih atas berakhirnya pernikahan yang pernah ia impikan, ia juga merasakan kebebasan yang selama ini ia dambakan. Hakim melanjutkan, "Mengenai harta Gonogini, mengingat rumah yang menjadi tempat tinggal penggugat dan tergugat adalah harta yang diperoleh penggugat sebelum pernikahan dan tidak ada bukti kontribusi signifikan dari tergugat dalam pembangunannya, maka rumah tersebut sepenuhnya menjadi hak penggugat." Heru terlihat terkejut dan tidak terima dengan keputusan hakim mengenai rumah. Pengacaranya langsung mengajukan keberatan. Namun hakim menolaknya dengan alasan bukti-bukti kepemilikan rumah yang sah berada di tangan Alana. Tergugat diperintahkan untuk segera mengosongkan rumah dalam waktu 1 bulan sejak putusan ini dibacakan, lanjut hakim. Alana merasakan keadilan akhirnya berpihak padanya. Rumah yang ia bangun dengan susah payah tidak akan jatuh ke tangan pria yang telah mengkhianatinya. Setelah palu keadilan diketuk, sidang dinyatakan selesai. Alana memeluk Risa dengan rasa syukur. "Terima kasih, Risa. Kamu sudah banyak membantuku." Risa tersenyum lembut. "Kamu yang kuat, Lana. Aku hanya mendampingimu." Di luar ruang sidang, Heru menghampiri Alana dengan wajah penuh kekecewaan dan amarah. "Kamu tidak punya hati, Alana. Kamu mengambil semuanya dariku." Alana menatap Heru dengan tenang. "Kamu yang menghancurkan semuanya, Heru. Kamu yang memilih untuk mengkhianati pernikahan kita. Rumah itu adalah satu-satunya hal yang benar-benar menjadi milikku sejak awal." Heru mencoba membujuk dan memohon lagi, namun Alana tidak bergeming. Ia sudah terlalu sakit dan kecewa untuk mendengarkan alasan-alasan Heru. Ia berbalik dan meninggalkan Heru bersama pengacaranya. Beberapa minggu setelah putusan pengadilan, Heru akhirnya meninggalkan rumah. Alana menyaksikan kepergian mantan suaminya dari jendela lantai atas. Ada sedikit rasa hampa melihat mobil Heru menjauh, namun rasa lega lebih mendominasi hatinya. Babak baru dalam hidupnya telah benar-benar dimulai. Alana mulai menata kembali rumahnya. Ia mengganti beberapa perabot yang mengingatkannya pada Heru dan Bella. Ia mendekorasi ulang beberapa sudut ruangan agar terasa lebih segar dan mencerminkan dirinya yang baru, seorang wanita yang lebih kuat dan mandiri. Ia juga mulai fokus pada dirinya sendiri. Ia kembali menekuni hobinya yang sempat terbengkalai, bertemu dengan teman-teman, dan merencanakan liburan yang sudah lama ia impikan. Luka di hatinya perlahan mulai mengering, meskipun bekasnya mungkin akan selalu ada. Suatu sore, Alana duduk di teras belakang rumahnya, menikmati secangkir kopi sambil memandangi taman yang mulai berbunga kembali.
Ia tersenyum tipis. Rumah ini memang ia bangun sendiri, dengan keringat dan air matanya. Dan kini, rumah ini kembali menjadi tempat berlindung dan sumber kebahagiaannya, tanpa ada lagi bayangan pengkhianatan. Ia telah melewati badai dan kini siap untuk menyambut matahari yang baru. Resolusi dari konflik ini membawa Alana pada awal yang baru, meskipun tidak mudah, namun penuh dengan harapan dan kekuatan untuk menjalani hidupnya sendiri. Beberapa bulan berlalu setelah Heru pergi dari rumah itu. Kehidupan Alana perlahan kembali menemukan ritmenya. Kesunyian di rumah tidak lagi terasa mencekam, melainkan memberikan ruang baginya untuk bernapas dan menjadi dirinya sendiri. Jejak-jejak Heru dan Bella perlahan memudar dari sudut-sudut rumah, digantikan oleh sentuhan pribadi Alana yang lebih segar dan bersemangat. Alana menikmati waktunya sendiri. Ia kembali aktif dalam komunitas yoga yang dulu sempat ia tinggalkan karena kesibukan rumah tangga. Ia menemukan kedamaian dan kekuatan baru dalam setiap gerakan dan meditasi. Ia juga mulai sering berkumpul dengan teman-teman wanitanya, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Tawa dan kehangatan persahabatan perlahan mengisi kembali kekosongan di hatinya. Karirnya pun semakin menanjak. Proyek di Surabaya yang dulu membawanya pada kenyataan pahit justru menjadi batu loncatan untuknya. Ia mendapatkan promosi dan semakin dipercaya untuk menangani proyek-proyek besar lainnya. Kesuksesan dalam karir memberikan Alana rasa percaya diri dan kemandirian yang semakin kuat. Sesekali, ia masih teringat pada Heru, terutama saat melihat barang-barang lama atau melewati tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi bersama. Namun, ingatan itu tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Ia mulai bisa melihat masa lalunya sebagai pelajaran berharga, sebuah babak kehidupan yang harus ia lalui untuk menjadi wanita yang lebih kuat dan bijaksana. Suatu sore, saat sedang membereskan gudang, Alana menemukan sebuah kotak berisi foto-foto pernikahannya dengan Heru. Ia membuka kotak itu dengan hati-hati. Ada foto-foto mereka saat bahagia, saat berlibur, bahkan foto-foto sederhana saat mereka tertawa bersama di rumah. Alana memandangi foto-foto itu dengan senyum tipis. Ada rasa sayang yang pernah ada, namun kini tertutup oleh rasa kecewa dan pengkhianatan. Dengan hati yang lapang, Alana menyimpan kembali foto-foto itu. Ia tidak ingin menghapus masa lalunya, tetapi ia juga tidak ingin terus terikat padanya. Alana mulai membuka diri untuk kemungkinan baru dalam hidupnya. Ia tidak menutup hati untuk cinta, tetapi ia juga tidak terburu-buru mencari pengganti Heru. Ia menikmati proses mengenali dirinya sendiri kembali, menemukan apa yang benar-benar membuatnya bahagia. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri lebih dulu sebelum mencintai orang lain. Rumah yang ia bangun sendiri kini benar-benar menjadi istananya. Tempat di mana ia bisa merasa aman, nyaman, dan menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura. Ia menghiasi setiap sudutnya dengan tanaman hijau dan barang-barang seni yang ia sukai. Rumah itu menjadi cerminan jiwanya yang mulai bersemi kembali setelah badai menerjang. Suatu malam, saat duduk di teras belakang sambil menikmati teh hangat, Alana menatap langit bertaburan bintang. Ia merasa damai dan bersyukur. Ia telah melewati masa-masa sulit dan berhasil membangun kembali kehidupannya. Ia tahu masa depan masih penuh dengan kejutan, tetapi ia merasa lebih siap menghadapinya. Pengalaman pahit ini telah mengajarkannya tentang arti kepercayaan, pengkhianatan, dan yang terpenting, tentang kekuatan dirinya sendiri. Alana tersenyum. Hidup terus berjalan, dan ia siap untuk menulis babak-babak selanjutnya dengan tinta yang lebih cerah. Jejak pengkhianatan Heru perlahan memudar, digantikan oleh jejak langkahnya sendiri yang semakin mantap dan percaya diri. Tahun-tahun berlalu bagaikan aliran sungai yang tenang, membawa serta kenangan pahit dan menorehkan kisah-kisah baru dalam lembaran hidup Alana. Rumah yang dulunya terasa kelam akibat pengkhianatan kini bermandikan cahaya kebahagiaan. Setiap sudutnya telah diisi kembali dengan tawa, bukan hanya miliknya, melainkan juga suara-suara orang terkasih yang kini menjadi bagian dari hari-harinya. Setelah melewati masa penyembuhan yang panjang, Alana menemukan cinta yang sesungguhnya dalam diri seorang pria bernama Rian. Pertemuan mereka terjadi secara tidak sengaja di sebuah pameran seni. Rian, seorang seniman dengan hati yang lembut dan tatapan mata yang teduh,
tidak mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan Heru. Ia hadir sebagai pribadi yang utuh, menghargai kemandirian dan kekuatan Alana, serta mencintainya tanpa syarat. Mereka membangun fondasi hubungan mereka di atas kejujuran dan kepercayaan, belajar dari luka masa lalu Alana agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Rian mencintai Alana bukan karena siapa dia di masa lalu, tetapi karena siapa dia saat ini dan potensi dirinya di masa depan. Kesuksesan karir Alana terus meroket. Perusahaan konsultannya berkembang pesat, mendapatkan reputasi yang solid berkat visi dan dedikasi Alana. Ia tidak hanya menjadi pemimpin yang sukses, tetapi juga mentor bagi banyak wanita muda yang bermimpi untuk meraih kemandirian finansial dan profesional. Kisahnya menjadi inspirasi, bukti nyata bahwa badai kehidupan bisa diatasi dan bahkan menjadi pemicu untuk mencapai puncak yang lebih tinggi. Alana sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai acara, berbagi pengalamannya tentang ketahanan mental dan membangun kembali hidup setelah keterpurukan. Kabar tentang Heru sesekali sampai ke telinga Alana melalui lingkaran pertemanan lama. Pernikahannya dengan Bella dikabarkan penuh dengan pertengkaran dan ketidakbahagiaan, seolah karma atas luka yang pernah ia torehkan pada Alana. Namun, Alana tidak lagi merasakan dendam atau kepuasan atas kabar itu. Ia telah sepenuhnya memaafkan Heru, bukan demi dirinya, tetapi demi kedamaian hatinya sendiri. Masa lalu biarlah menjadi masa lalu, dan ia memilih untuk fokus pada kebahagiaan yang sedang ia nikmati. Di suatu pagi yang tenang, Alana duduk di teras belakang rumahnya, ditemani Rian yang sedang membaca buku di kursi sebelahnya. Aroma bunga mawar yang merambat di pergola memenuhi udara, bercampur dengan aroma kopi yang baru diseduh. Alana memandangi tamannya yang kini lebih hijau dan berwarna, hasil dari tangan dinginnya yang merawat setiap tanaman dengan penuh kasih sayang. Rumah ini bukan lagi sekadar bangunan, tetapi sebuah ruang suci yang memancarkan kedamaian dan kehangatan. Ia merenungkan perjalanan hidupnya dengan hati yang lapang. Pengkhianatan Heru adalah luka yang mendalam, namun luka itu telah memaksanya untuk menggali kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Ia belajar tentang batasan, tentang pentingnya mencintai diri sendiri, dan tentang hak untuk bahagia tanpa harus bergantung pada orang lain. Ia juga belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban emosional yang menghambat langkahnya menuju masa depan. Rian meletakkan bukunya dan meraih tangan Alana, menggenggamnya dengan lembut. "Kamu melamun?" tanyanya dengan senyum teduh. Alana balas tersenyum. "Hanya sedang menikmati pagi dan merenungkan betapa jauhnya aku sudah melangkah." "Kamu wanita yang kuat, Alana," kata Rian dengan tulus. "Aku bangga denganmu." Alana menyandarkan kepalanya di bahu Rian, merasakan kehangatan dan ketenangan yang selama ini ia cari. Ia tahu bahwa hidup akan terus menghadirkan tantangan, tetapi ia tidak lagi takut menghadapinya. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Mentari pagi semakin tinggi, menyinari taman dengan cahaya keemasan. Alana menarik napas dalam, merasakan kedamaian yang merasuk ke dalam jiwanya. Di rumah yang ia bangun dengan keringat dan air matanya, ia akhirnya menemukan arti sejati dari kebahagiaan, kemandirian, dan cinta yang tulus. Masa lalu telah menjadi bagian dari ceritanya, bukan akhir dari segalanya. Dan di setiap mentari pagi yang menyapa, Alana menyambut hari baru dengan hati yang penuh harapan dan semangat yang abadi. Ia tahu, babak-babak selanjutnya dalam hidupnya akan ditulis dengan tinta kebahagiaan dan kemandirian yang lebih pekat.